Ilmuwan forensik wanita itu tiba-tiba menemukan bahwa tahanan yang sekarat itu tampak persis seperti dia. Kemudian orang lain memanggil namanya. Ilmuwan forensik wanita itu bingung karena tidak memiliki saudara kembar. Dia bertanya siapa sebenarnya dia. Namun pihak lain tidak dapat berbicara. Ini membuat khawatir kepala polisi. Setelah memeriksa dokumen, saya langsung memberitahu Lisa. Tahanan wanita tersebut adalah direktur sebuah perusahaan bernama Pine. Tahun lalu, karena ketidakstabilan mentalnya, suaminya membawanya ke sini. Karena dia membunuh psikiater, dia dibawa ke sini. Kehidupan Lisa dan hidupnya memang sangat berbeda. Tapi kenapa kalian berdua begitu mirip? Untuk menentukan siapa Pine, Lisa menunjukkan fotonya kepada ibunya. Memaksanya untuk mengungkapkan rahasia tentang identitasnya. Mungkin dia masih punya saudara kembar? Sang ibu langsung membantah mengatakan bahwa dia hanya melahirkan anak tersebut. Bahkan memarahinya jika dia harus minum sesuatu dan berbicara omong kosong. Lisa merasa ibunya berbohong, memutuskan untuk menyelidiki semuanya sendiri. Dia segera mengambil sampel dia dan Pine. Kemudian minta rekannya untuk melakukan tes DNA. Tanpa diduga setelah dia pergi. Ketika ibu saya melihat berita bahwa Pine ditangkap, dia langsung menangis. Sepertinya dia mengetahui sesuatu. Dia kemudian mendengar suami Pine diinterogasi oleh polisi. Pria itu sangat tidak kooperatif. Mengira polisi mencurigainya. Dan yang terakhir adalah hari ulang tahun Pine. Jadi dia membawa istrinya pulang dari rumah sakit. Namun sayangnya dia melarikan diri. Kemudian terjadilah dokter itu dibunuh. Lisa tertegun mendengarnya, karena kemarin adalah hari ulang tahunku yang ke-33. Untuk memahami Pine lebih baik, dia pergi ke kantor psikiater yang disakiti oleh Pine. Tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Juga menemukan petunjuk besar. Dia bisa merasakan sakitnya Pine akibat pistol itu. Suaranya, suasananya, perasaannya saat itu. Ini sangat menakutkan. Dia percaya pada sains tetapi tidak bisa menjelaskannya. Semua orang menjelaskan bahwa dia dan Pine memiliki semacam hubungan. Keesokan harinya saat berangkat kerja, Kapolres memberitahukan hasil pemeriksaannya. Dia memprotes dan menjelaskan mengapa Pine membunuh orang. Kapolres mengatakan itu perintah dari atas. Saat beritanya muncul di TV, nama Pine digantikan oleh orang lain. Hanya karena suami Pine tidak ingin orang lain mengetahui istrinya telah meninggal. Hal ini membuat Lisa curiga pada suami Pine. Dia menyelinap ke bagasi mobil John untuk memasuki rumah mereka. Tiba-tiba mendengar percakapan antara dia dan Ibu Pine. Keduanya sepakat untuk tidak membeberkan kabar kematiannya. Ibu Pine mengancamnya setelah terungkap. Tidak akan membiarkan dia duduk diam di posisi direktur. Apa maksud dari percakapan ini? Mungkin kematian Pine adalah rencananya. Kemudian dia diam-diam membuka brankas dan menemukan beberapa foto lama. Satu gambar adalah sebuah bar, gambar lainnya adalah rumah miskin. Dia diam-diam mengingat alamatnya dan bersiap mencari petunjuk. Malam itu rekan-rekannya membantunya melakukan tes DNA. Tiba-tiba mengatakan bahwa gen kedua orang itu cocok. Ini membuktikan bahwa mereka adalah saudara kandung. Mengapa dia hidup 33 tahun tanpa mengetahuinya? Mengapa ini terjadi? Dia menyelinap ke pemakaman Pine. Saya tidak menyangka untuk pertama kalinya mengetahui bahwa saya memiliki saudara kembar. Saya hanya melihatnya beristirahat di tanah. Tapi yang tidak dia duga adalah, ketika dia pergi, seseorang yang persis seperti dia muncul. Dia sangat cantik dan juga datang untuk mengantar Pine pergi. Kemudian Lisa mengikuti foto itu untuk pergi ke bar ini. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat ini. Ketika dia tersesat, dia menemukan wajah yang menakutkan. Seorang penari persis seperti saya. Keduanya tidak bisa mempercayai mata mereka. Ilmuwan forensik wanita tiba-tiba menemukannya. Korban yang dibunuh adalah adiknya yang telah hilang selama 33 tahun. Gadis itu kebingungan karena ibunya tidak menyadari bahwa dia mempunyai saudara perempuan. Tapi dia ragu dan ingin mengetahui kebenarannya. Segera membawa hasil DNA mereka untuk ditanyakan kepada ibunya. Sang ibu juga tercengang. Segera mengatakan dia diadopsi secara ilegal. Karena saya takut masuk penjara, saya selalu merahasiakan ini. Ibu Lisa adalah seorang wanita muda. Ingatkan dia untuk menjaga dirinya sendiri. Tapi tidak pernah menyebut saudara kandung. Lisa mengetahui untuk pertama kalinya bahwa dia bukanlah anak kandungnya. Kejutan ini membuatnya kehilangan ketenangannya. Lalu meragukan siapa identitas aslinya. Mengapa saya dan saudara perempuan saya dibesarkan di dua rumah yang berbeda? Kenapa adikku tiba-tiba menghilang? Dia dicurigai diam-diam membobol rumah saudara perempuannya. Lalu menguping panggilan telepon ibu dan suaminya. Juga menyelidiki ruang buku menemukan foto bar. Artinya sang kakak tinggal di keluarga kaya. Juga seorang direktur sebuah perusahaan. Tidak akan pergi ke tempat yang rendah. Untuk menjelaskan rahasianya dia berkelana ke sini. Mandangan di depan matanya membuatnya tercengang. Penari di atas panggung terlihat persis seperti saya. Apa ini sebenarnya? Mungkin aku punya saudara perempuan lagi? Penari juga meragukan hal ini. Dua orang duduk dan berbicara.
Penari bertanya siapa dia sebenarnya. Lisa terkejut, dia tidak tahu. Jadi, ceritakan semuanya padanya. Usut punya usut, penari wanita bernama Tiana itu yang paling kecil. Dan Lisa adalah saudara perempuan kedua. Pine meninggal sebagai kakak perempuan tertua. Sebenarnya Tiana juga tidak tahu apa-apa. Dia ingat suatu hari Pine tiba-tiba mendatanginya. Saat itu, dia juga takut dengan wajah ini. Saat saya ingin bertanya, tiba-tiba polisi datang. Dia ingin menyelamatkan hidupnya, jadi dia melarikan diri. Setelah itu, aku tidak melihatnya lagi. Kemudian dia menghadiri pemakaman Pine. Lisa bertanya apakah dia tahu identitasnya. Mengapa kami, 3 saudara perempuan, hidup seperti itu? Tiana berubah menjadi ekspresi tidak tertarik. Kata ibu angkatnya juga seorang penari. Sejak kecil saya sudah hidup di lingkungan ini. Kemudian ibu saya pergi dan saya kehilangan semua harapan untuk hidup. Lisa menceritakan tebakannya. Ia menduga kakak sulungnya dibunuh oleh suaminya dan psikiater untuk mengambil alih properti dalam jumlah besar. Jadi setelah dia mendapat kesempatan untuk meninggalkan rumah sakit, baru saja mengikat psikiater saya. Mungkin dia tidak ingin mengetahui semuanya. Di luar dugaan, Tiana meragukan Lisa. Mengatakan dia mencarinya karena sengketa properti. Itu sebabnya kami menampilkan permainan cinta mendalam antar saudara. Lisa ingin meyakinkannya, namun diusir oleh asistennya. Jadi Lisa memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Tapi dia tidak tahu dia sedang direkam oleh kamera. Suaminya meminta seseorang untuk menyelidiki latar belakangnya, untuk memahami lebih banyak informasi tentang dia ketika dia masih hidup. Dia pergi ke dokter yang diikat dan beruntung bisa selamat. Ketika dokter mengetahui bahwa Pine masih memiliki saudara perempuan, dia sangat terkejut. Karena itu berdasarkan diagnosisnya, Pine adalah orang dengan kepribadian ganda dan menderita skizofrenia. Dia bilang dia bisa merasakan perasaan 2 orang lainnya. Apalagi dia sangat mirip denganku. Lisa menjelaskan bahwa dia juga sama. Terkadang Anda mengalami sesuatu yang bukan milik Anda. Dia bertanya kepada dokter apakah ilmu pengetahuan bisa membuktikannya. Antara kembar atau kembar 3, akan ada koneksi. Dokter mengatakan dia percaya pada genetika. Akan menyuruh Lisa menerima pengobatan. Karena kamu gagal merawat Pine. Saya ingin tahu apa yang menyebabkan fenomena ini. Lisa tidak setuju dengan ini. Juga mempertanyakan mengapa saudara perempuannya mengikatnya. Dokter mengerti. Dia mengira saya dan suami saudara perempuannya berkolusi. Mengatakan adiknya sakit jiwa lalu membunuhnya. Kemudian mengambil properti itu. Aku bilang kamu terlalu banyak berpikir. Saya berani bersumpah bukan itu masalahnya. Karena tidak bisa bertanya apapun, Lisa pergi. Sampaikan berita tersebut kepada serif yang Anda percayai. Karena dia adalah mantan pacarnya. Kepala polisi setuju untuk menemukan kebenaran untuknya. Esokan harinya ketika Lisa menelepon Tiana, menemukan bahwa dia tidak dapat ditemukan dan dia telah menghilang. Bahkan, Tiana ditemukan oleh kakak iparnya dan bahkan membawanya kembali ke villa. Ingin memberinya pekerjaan senilai $10 juta dengan berpura-pura menjadi istrinya yang sudah meninggal. Pada saat yang sama, ia menandatangani surat wasiat untuk mengalihkan warisan istrinya kepadanya. Pria itu tiba-tiba menyadarinya. Istrinya yang sudah meninggal hidup kembali sebagai penari di bar. Lalu dia berbicara dengannya. Aku tahu dia tidak mengenalku. Siapa dia dan mengapa dia persis seperti istriku? Walaupun aku tidak tahu jawabannya. Tapi dia punya pemikiran yang berani. Untuk mengambil alih aset triliunan dolar yang ditinggalkan istrinya. Dia menghabiskan 10 juta untuk membawanya pulang. Nyuruhnya berpura-pura menjadi istrinya selama setengah bulan. Kemudian menandatangani dokumen pengalihan properti. Ini pertama kalinya Tiana melihat pemandangan ini. Meski sangat tidak masuk akal, dia tetap menyetujui uang tersebut. Jadi John membawanya untuk direnovasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian kenali anggota dewan perusahaan. Biasakan gaya hidup makan telur setiap pagi. Lalu ubah penampilanmu, saat dia mengenakan pakaian trendy. Bahkan John mengira istrinya sudah hidup kembali. Untuk memeriksa apakah itu sama, dia pun menyuruh ibu mertuanya untuk datang menemuinya. Begitu sang ibu melihat hasilnya, dia tercengang. Mirip, bahkan sangat mirip. Mengingatkannya pada putrinya yang telah meninggal. Memang, dia tahu menantu laki-lakinya ingin merampok harta bendanya. Namun melihat menantu laki-lakinya menyayangi putrinya, dia pun menyetujuinya. Dia mengingatkan John bahwa wanita ini tidak mudah. Tak terasa Tiana bisa tenang-tenang saja. Lalu kita harus mengirimnya ke surga. Akhirnya pada saat yang genting. Ketika Tiana tiba di perusahaan, tidak ada yang mengetahui bahwa dia palsu. Namun Tiana mengetahui bahwa kakak perempuannya ada di perusahaan tersebut. Bahkan berpura-pura menjadi buruh. Lisa melihat Tiana tidak berani percaya bahwa dia berpura-pura menjadi kakak perempuan tertua. Saat ini John juga menemukan Lisa. Membuatnya takut untuk melarikan diri. John segera mengirim seseorang untuk membawa Lisa pergi. Lisa berlari kembali ke mobil. Memanfaatkan alat penyadap yang dipasang di perusahaan.
Mengetahui bahwa Tiana menyamar sebagai kakak perempuan tertua. Aku tidak percaya kakakku akan melakukan itu. Karena dia merasa suami kakak perempuan tertuanya adalah pembunuh adiknya. Mengapa saudara perempuannya mengkhianatinya? Di tengah perjalanan, dia tiba-tiba pingsan oleh seseorang. Ketika saya bangun, saya berada di villa kakak perempuan tertua saya. Lihat adiknya Tiana dan bosnya, dia memarahi yang lain. Membunuh adikku, lalu ingin membunuh kami. Setelah mendengarkan, kakak ipar saya mengerti. Semuanya tidak bisa disembunyikan lagi. Ternyata mereka adalah 3 bersaudara. Kakak iparnya menjelaskan bahwa dia tidak membunuh adiknya. Lisa diketahui sedang menyelidikinya. Dia juga menyuruhnya untuk melihat buku harian keperawatan istrinya. Lisa membaca akte kelahirannya. Temuan di atas tidak menyebutkan di mana adopsi tersebut diproses. Dia berpikir jika dia menemukan panti asuhan itu, Anda akan melihat poin penting dalam kehidupan ketiga orang tersebut. Jadi dia pergi menemui psikolog. Tanpa diduga, dia menggunakan koneksinya untuk menemukan panti asuhan itu. Tapi panti asuhanlah yang membantu saya diadopsi. Berdasarkan ingatan, dia adalah seorang perawat saat itu. 3 sepupu lahir di rumah sakit bawah tanah. Namun perawat melahirkan bayi tersebut dan bayi tersebut dikurung di bawah tanah selama seminggu. Dia diam-diam mendengar penjaga keamanan mengatakan dia akan membawa anak-anak pergi. Empatnya sedang melakukan semacam eksperimen. Para perawat dengan baik hati membawa anak-anak itu pergi. Kemudian temukan seseorang untuk diadopsi. Mendengar hal tersebut, psikiater bertanya kepada Lisa apakah dia mempercayainya. Tapi dia pikir itu hanya terjadi di film. Namun dokter mengingatkan, dia merasa segalanya mungkin. Jadi saya pergi bersama kepala polisi ke rumah sakit tempat saya dilahirkan. Pergi ke ruang bawah tanah untuk menyelidiki. Setelah beberapa jam, saya menemukan kebenarannya. Tak hanya ada foto kelahiran mereka saja, tetapi juga memiliki foto penelitian medis. Gen mereka berasal dari seorang prajurit wanita yang telah meninggal. Dia tidak bisa mempercayainya. Anak kembar 3 saya adalah subjek penelitian. Untuk menyelidiki informasi lebih lanjut, dia segera menemui biarawati itu. Namun ketika dia tiba, dia ditemukan tewas. Dia berasumsi bahwa saudara iparnya yang melakukannya. Karena dia mengambil alih harta kakak perempuan tertuanya, dia melakukan itu. Jadi kakak ketiga Tiana juga dalam bahaya. Dia menelepon saya tetapi tidak ada yang menjawab telepon. Siapa sangka Tiana dikunci di bagasi mobil oleh suami kakak sulungnya. Bahkan dibawa ke pinggiran kota terpencil. Namun bos terakhir bukanlah saudara iparnya. Tapi psikiater yang dia percayai. Itu adalah pembunuh biarawati itu. Juga merupakan orang yang mengarahkan kelahiran 3 saudara perempuan. Hanya karena ilmu dia memujanya. Lisa, yang kebingungan, pergi ke rumah kakak iparnya untuk melunasi rekening. Saat ini, seseorang menyerangnya. Mengancamnya untuk masuk ke dalam mobil dan bergegas masuk ke dalam rumah. Beritahu ibumu untuk mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri. Kemudian dia pergi untuk berbicara dengan dokter dan menyuruhnya ikut dengannya. Ketika dokter mengemasi barang-barangnya, dia melihat dokter dan ahli penelitian di foto itu lagi. Beberapa saat kemudian, dia menyadari dokter mempunyai masalah dan segera membawa ibunya pergi. Dia menyuruh serif untuk membawa ibunya ke tempat yang aman. Dan dia pergi untuk menyelamatkan saudara perempuannya yang hilang. Saat dia pergi dia menerima panggilan telepon dari Tiana. Keduanya akhirnya bertemu kembali. Tiana menjelaskan, dirinya disuntik narkoba oleh kakak iparnya. Lalu pingsan. Ketika dia bangun, dia berada di pinggiran kota. Apapun yang terjadi, Lisa berharap dia terus hidup. Untuk memastikan keamanan, dia menyuruh serif untuk membawa mereka pergi. Kemudian dipertemukan kembali dengan ibu angkatnya. Namun saat aku memasuki rumah, tidak peduli bagaimana Lisa menelepon, ibunya tidak menjawab. Sebaliknya, kaca itu menarik perhatian 2 orang. Mereka selalu melihatnya ketika mereka masih anak-anak. Saat itu dokter tiba-tiba muncul. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Apa ini sebenarnya? Dokter perlahan datang. Faktanya, ketiga saudara perempuan itu menjadi subjek percobaan. Anda tidak dilahirkan di rumah sakit. Kata-kata itu hanya untuk memandu Anda memasuki arus. Kalian hanyalah subjek percobaan. Kedua saudara perempuan itu tercengang dan kepala polisi berhenti berpura-pura. Lisa tidak percaya. Dialah yang dipasang dokter di sisinya. Lisa hanya marah padanya. Dia dan adiknya pingsan oleh bawahan dokter. Ketika mereka bangun, mereka menemukan bahwa mereka berada di bawah tanah. Dan dokter mengamati setiap gerakan mereka. Sekarang saatnya melakukan percobaan.